Kali ini kelompok 3 akan membahas tentang perencanaan lokasi. Apa sih perencanaan lokasi itu? Perencanaan lokasi merupakan suatu kegiatan strategis yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan lokasi bagi perusahaan sehingga perusahaan atau pabrik dapat beroperasi dengan lancar, dengan biaya yang rendah, dan memungkinkan perluasan di masa datang. Dalam menentukan lokasi perusahaan, manajer perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti kedekatan terhadap pasar, kemudian mendapatkan bahan baku, rendahnya biaya tenaga kerja, rendahnya biaya transportasi, dan lain-lain. Apa sih pentingnya perencanaan lokasi itu? Lokasi merupakan salah satu faktor penting bagi perusahaan karena dapat mempengaruhi perkembangan dan kelangsungan hidup perusahaan. Terdapat dua hal penting yang mendasari pemilihan lokasi, yaitu merupakan komitmen jangka panjang dan berpengaruh terhadap biaya operasi dan pendapatan. Perusahaan pada umumnya berada di suatu lokasi pada masa yang cukup lama. Apabila lokasi sudah ditentukan, bangunan sudah didirikan dan mesin-mesin sudah dipasang, perusahaan tidak akan begitu mudah untuk memindahkan lokasi kegiatannya. Jika kemudian didasari bahwa lokasi yang dipilih tidak tepat, kesalahan seperti ini akan sulit untuk diperbaiki tanpa adanya resiko kerugian investasi yang besar. Kesalahan dalam pemilihan lokasi juga dapat mengakibatkan tingginya biaya transportasi, kekurangan tenaga kerja, kehilangan kesempatan dalam bersaing, tidak cukupnya bahan baku yang tersedia, atau hal-hal serupa yang mengganggu kelancaran operasi perusahaan, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan rendahnya pendapatan operasi. Tujuan lokasi strategi. Yang pertama, ada meminimalkan biaya produksi. Caranya, memangkas biaya produksi atau reduce production cost adalah dengan cara melakukan penghematan pada bagian internal. Hal-hal yang termasuk di dalamnya adalah biaya produksi bahan baku yang meliputi biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Perusahaan memang wajib membayar gaji karyawan dan belanja bahan baku. Yang kedua ada memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Keputusan yang paling penting yang perlu dibuat oleh perusahaan adalah di mana mereka harus menempatkan operasi mereka. Aspek internasional keputusan ini adalah sebuah indikasi bahwa keputusan lokasi bersifat global. Lokasi sangat mempengaruhi biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi sangat dipengaruhi resiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Faktor-faktor penentu perencanaan lokasi. Country decision. Yang pertama, politik, peraturan pemerintah, norma, dan perilaku. Yang kedua, budaya dan isu. Yang ketiga, letak pasar. Yang keempat, ketersediaan tenaga kerja, perilaku, produktivitas, dan biaya. Yang kelima, ketersediaan pemasok, komunikasi, dan tenaga. Yang keenam, nilai tukar dan resiko mata. Kemudian, region atau community decision. Yang pertama, keinginan perusahaan. Yang kedua, daya tarik wilayah yang terdiri dari budaya, pajak, iklim, dan lain-lain. Yang ketiga, ketersediaan tenaga kerja, biaya, dan sikap terhadap kesatuan. Yang keempat, regulasi lingkungan pada wilayah dan kota. Yang kelima, insentif pemerintah. Yang keenam, kedekatan dengan bahan baku dan pelanggan. Yang ketujuh, biaya tanah atau konstruksi. Kemudian ada site decision. Yang pertama, yaitu ukuran situs dan biaya. Yang kedua, udara, kereta api, jalan raya, dan sistem pengairan. Yang ketiga, pembatasan zona. Yang keempat, dekat dengan jasa atau kebutuhan pemasok. Yang kelima, masalah dampak lingkungan. Metode penilaian lokasi. Yang pertama yaitu pemeringkatan faktor. Metode faktor rating atau metode pemeringkatan faktor merupakan metode lokasi yang menekankan tujuan untuk proses identifikasi biaya yang sulit dievaluasi. Metode ini juga digunakan untuk melakukan evaluasi dan perbandingan pada berbagai alternatif lokasi. Metode faktor rating ini cukup populer karena memiliki banyak faktor yang beragam, yaitu mulai dari pendidikan sampai rekreasi dan keahlian tenaga kerja yang diperhitungkan. Yang kedua yaitu metode analisis ideal. Metode analisis nilai ideal. Metode ini hampir sama dengan metode faktor rating. Bedanya bobot menunjukkan nilai ideal untuk setiap faktor. Dengan demikian, nilai maksimum setiap faktor sama dengan nilai idealnya. Yang ketiga yaitu analis ekonomi. Analisis ekonomi. Metode ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara bersama-sama agar lengkap. Data yang sifatnya kualitatif dianalisis dengan menggunakan metode faktor rating. Kemudian hasil analisis data kualitatif dan kuantitatif dipakai untuk mengambil keputusan. Yang keempat, analisis volume biaya.
Analisis volume biaya menekankan pada faktor total biaya produksi dari berbagai alternatif lokasi yang akan dipilih dan pilihan lokasi yang berdasarkan total biaya produksi yang terendah. Asumsi yang berlaku adalah biaya tetap dianggap konstan untuk suatu jarak volume tertentu. Biaya variabel dianggap linier. Produk yang dikehendaki diketahui dan hanya berlaku untuk satu jenis produk. Yang kelima, metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Urutan keputusan lokasi. Urutan keputusan lokasi berawal dari sebuah negara, dan setelah negara kita harus menentukan daerah mana yang harus kita tuju, dan setelah itu menuju ke lokasi yang kita inginkan. Metode kualitatif. Dari tabel tersebut kita memperoleh hasil yaitu untuk daerah A 6 baik 4 sedang 1 kurang. Untuk daerah B 6 baik 2 sedang 3 kurang. Untuk daerah C 4 baik 4 sedang 3 kurang. Untuk daerah D 3 baik 4 sedang 4 kurang. Dan yang terakhir untuk daerah E 5 baik 5 sedang dan 1 kurang. Dan untuk nilai baik itu diberi nilai 10, nilai sedang sama dengan 5, dan nilai kurang sama dengan 1. Hasilnya yaitu daerah A sama dengan 60 tambah 20 tambah 1 sama dengan 81. B sama dengan 60 tambah 10 tambah 3 sama dengan 73. C sama dengan 40 tambah 20 tambah 3 sama dengan 63. D sama dengan 30 tambah 20 tambah 4 sama dengan 54. E sama dengan 50 tambah 25 tambah 1 sama dengan 76. Untuk hasil dari penentuan dengan mode kualitatif, maka diperoleh lokasi yang baik adalah A atau B. Dan untuk hasil dari metode kualitatif sederhana adalah lokasi A atau E. Maka dari kedua hasil tersebut dapat dipilih bahwa lokasi yang paling tepat adalah lokasi A. Sehingga dengan hasil perbandingan yang telah dihitung dapat digunakan untuk memilih lokasi yang paling baik. Namun dengan hasil perbandingan tersebut sulit untuk memilih daerah A atau B, maka dilakukan kuantifikasi sederhana. Metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini menggunakan konsep biaya dengan biaya tetap dan biaya variabel untuk membantu menentukan letak pabrik. Dengan rumus TC sama dengan FC plus VC, lalu dijadikan fungsi biaya menjadi TC sama dengan A plus BX, di mana A sama dengan biaya tetap, B biaya variabel per unit, dan X sebagai rencana unit produksi. Contoh soal. Lokasi potensial A, B, dan C memiliki struktur biaya sebagai berikut. Lokasi A dengan biaya tetap 3.000, biaya variabel 60. Lokasi B, biaya tetap 6.000, biaya variabel 40. Lokasi C, biaya tetap 9.000 dengan biaya variabel 20. Untuk memproduksi produk yang diharapkan dapat terjual dengan harga Rp70, cari lokasi yang paling ekonomis untuk volume produksi sebesar 1.650 satuan tiap tahun. Dengan jawaban, lokasi A dengan TC sama dengan 3.000 ditambah 60 dikali 1.650 sama dengan 102.000. Lalu di lokasi B, TC-nya sebesar 6.000 ditambah 40 dikali 1.650, hasilnya adalah 72.000. Lalu lokasi C dengan TC-nya sebesar 9.000 ditambah 20 dikali 1.650 sama dengan 42.000. Dari hasilnya diperoleh hasil lokasi yang paling ekonomis adalah lokasi C dengan laba yang diharapkan diperoleh sama dengan 70 dikali 1.650 dikurangi 42.000 sama dengan 115.500 dikurangi 42.000 dengan hasil sebesar 73.500. Metode transportasi ini adalah metode yang digunakan untuk memindahkan sejumlah barang dari sejumlah sumber ke tempat tujuan dengan biaya yang seminimal mungkin. Untuk contoh soalnya adalah gandum dipanen di Midwest dan disimpan dalam cerobong butir gandum yang memasok 3 penggilingan tepung yang beralokasi di Chicago, Louis, dan Cincinnati. Butir-butir gandum dikirim ke penggilingan dengan menggunakan gerbong kereta api yang tiap gerbongnya memuat 1 ton gandum. Untuk datanya sendiri yaitu cerobong butir gandum di Kansas City dengan jumlah yang ditawarkan 150
Untuk omaha jumlahnya adalah 175 dan desmoines jumlahnya yaitu 275. Untuk penggilingan jumlah yang diminta di Chicago adalah 200, untuk Louis yaitu 100 dan Cincinnati adalah 300. Langkah awalnya adalah kita harus membuat formulasi model, yaitu dengan membuat fungsi z-nya, yaitu 6x1a ditambah 8x1b ditambah 10x1c ditambah 7x2a ditambah 11x2b ditambah 11x2c ditambah 4x3a ditambah 5x3b ditambah 112x3c, dimana itu berasal dari biaya pengiriman dari setiap kota. Namun fungsi Z ini terbatas pada fungsi jumlah yang ditawarkan dari berbagai kota dan jumlah yang diminta dari kota. Untuk fungsi yang pertama yaitu X1A ditambah X1B ditambah X1C sama dengan 150, di mana dari Kansas City ini jumlah yang ditawarkannya terbatas 150. Dan fungsi yang kedua X2A ditambah X2B ditambah X2C sama dengan 175 dari kota Omaha dengan batas jumlah yang ditawarkan adalah 175. Untuk fungsi yang ketiga yaitu fungsi X3A ditambah X3B ditambah X3C sama dengan 275 yaitu dari desmoines dengan batas yang ditawarkan yaitu 275. Untuk fungsi yang keempat yaitu X1A ditambah X2A ditambah X3A sama dengan 200. Dari penggilingan Chicago jumlah yang diminta batasnya adalah 200. Untuk fungsi yang kelima yaitu X1B ditambah X2B ditambah X3B sama dengan 100. Dari Louis jumlah yang diminta batasnya yaitu 100. Untuk fungsi yang keenam dari Cincinnati X1C ditambah X2C ditambah X3C terbatas pada jumlah yang diminta yaitu 300. Untuk langkah selanjutnya adalah melakukan solusi awal dengan biaya sel minimum. Kita alokasikan pada sel-sel yang telah tersedia, yaitu yang pertama pada biaya yang paling kecil terdapat pada kota Des Moines menuju Chicago yaitu $4. Maka kita masukkan 200 jumlahnya dari yang diminta oleh Chicago. Kemudian dari 275. Kemudian kita masukkan sisanya pada sel 3B yaitu 75. Selanjutnya pada kota Kansas kita masukkan 25 pada sel 1B, yaitu karena pada sel 3B telah terisi 75. Untuk permintaan pada kota Louis terbatas pada 100. Jadi kita masukkan di sel 1B 25. Selanjutnya pada sel 1C kita masukkan 125 karena jumlah yang diminta adalah 150. Kita masukkan 125. Maka tidak akan melebihi jumlah yang diminta. Untuk selanjutnya di sel 2C kita masukkan 175 karena jumlah yang ditawarkan adalah 175. Sehingga kita periksa kembali bahwa di setiap sel harus tidak melebihi jumlah yang diminta atau ditawarkan. Kemudian setelah semua dialokasikan pada setiap sel, kita menghitung total cost yaitu 25 dikali 8 ditambah 125 dikali 10 ditambah 175 dikali 11, 200 ditambah 200 dikali 4 ditambah 75 dikali 5, maka hasilnya adalah $4.550. Selanjutnya kita akan mencari nilai UI dan VJ untuk sel yang telah teralokasi. Untuk sel 1B, U1 ditambah VB sama dengan 8, di mana nilainya adalah 8. Untuk sel 1C,
U1 ditambah VC sama dengan 10. Untuk sel 2C, U2 ditambah VC sama dengan 11. Untuk sel 3A sama dengan U3 ditambah VA sama dengan 4. Sel 3B yaitu U3 ditambah VB sama dengan 5. U3, V1, V2, dan V3, maka kita perlu memisalkan nilai U1. Misalnya nilainya adalah 0, maka nilai VB dapat diperoleh dari U1 ditambah VB sama dengan 8, dengan U1 sama dengan 0, maka nilai VB sama dengan 8. Kemudian nilai U1 ditambah VC sama dengan 10, dengan nilai U1-nya 0, maka nilai VC sama dengan 10. Selanjutnya U2 ditambah VC dengan nilai VC-nya 10. Maka nilai U2 adalah 11 dikurangi 10 sama dengan 1. Dari hasil perhitungan tersebut, maka kita dapat menghitung perubahan biaya KIJ untuk sel yang kosong. CIJ min UI min VJ sama dengan KIJ. Untuk sel 1A, C1A min U1 min VA sama dengan K1A, yaitu 6 dikurangi 0 dikurangi 7 sama dengan negatif 1. Untuk sel 2A, C2A min U2 min VA sama dengan K2A dengan hasil yaitu 7 dikurangi 1 dikurangi 7, hasilnya negatif 1. Untuk sel 2B, C2B min U2 min VB sama dengan K2B dengan hasil 11 min 1 min 8 sama dengan 2. Dan untuk sel 3C, C3C min U3 min VC sama dengan K3C dengan hasil yaitu 12 dikurangi negatif 3 min 10 sama dengan 5. Dari hasil sebelumnya diperoleh bahwa masih ada terdapat hasil yang negatif, maka dari itu perlu dilakukan pemindahan sel, yaitu di hasil sel 1A negatif 1 dan sel 2A negatif 1. Kita perlu memindahkan pada sel yang berdekatan dengan sel 1A dan 2A, yaitu pada sel B perlu kita pindahkan ke sel 1A, yaitu 25 kita pindahkan ke sel 1A. Untuk sisanya di sel A, di kolom A atau di negara Chicago, sisanya adalah permintaannya batas pada 200. Maka sisanya adalah 175 kita letakkan pada bagian yang paling kecil, yaitu di sel 3A 175. Untuk selanjutnya, setelah kita pindahkan 175, di Des Moines jumlah yang ditawarkan adalah 275, maka sisanya adalah 100. Kita letakkan pada sel 3B yaitu 100. Dari sel 1 ke C, kita tambahkan 125 karena dari negara Kansas City memerlukan jumlah yang ditawarkan adalah 150, sisanya yaitu 125 kita masukkan ke dalam sel 1C. Dan yang terakhir adalah di negara Cincinnati memerlukan 300 yang diminta, yaitu sisanya 175 kita masukkan dalam sel 2C. Dan selanjutnya kita harus memastikan bahwa di setiap sel dari kota ke kota harus tidak melebihi dan tidak kurang dari jumlah yang diminta atau yang ditawarkan. Setelah kita mengalokasikan pada sel yang telah kita pilih, maka diperoleh total cost-nya adalah 25 dikali 6 ditambah 125 dikali 10 ditambah 175 dikali 11 ditambah 175 dikali 4 ditambah 100 dikali 5 yang hasilnya yaitu 4.525.